Sampai kapan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia harus menunggu kenaikan gaji dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu semua, karena saat ini ada sangat banyak keluhan, ada sangat banyak cerita dari para mantan abdi negara tentang hidup mereka. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, kalau kita berbicara tentang keluhan ataupun jeritan dari para pensiunan PNS, itu kan memang saat ini ada banyak pensiunan PNS yang merasakan kehidupannya itu sangat pas-pasan, bahkan sangat kekurangan. Nah, ini adalah salah satu cerita dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi cerita ini datang dari Ibu Siti Umi Hani. Beliau itu mengaku sudah menggadaikan SK sejak beliau masih aktif sebagai ASN atau masih berstatus sebagai PNS aktif. Saat ini beliau mengaku sisa gaji yang dimiliki atau diterima oleh beliau itu hanya cukup selama 10 hari dan beliau itu harus bertani untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini tentu saja sekali lagi merupakan hal yang sangat disayangkan karena apa? Negara seharusnya menyejahterakan semua rakyat, semua warga termasuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, tapi sekali lagi para pensiunan PNS ketika usianya sudah sepuh, ketika tenaga mereka sudah jauh berkurang, mereka masih harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Cerita yang cukup sedih itu juga datang dari Bapak Asari. Jadi beliau mengaku meminjam uang di Bank BTPN selama 9 tahun dan cicilannya itu sebulan itu adalah 2,2 juta rupiah. Saat ini Bapak Asari itu mengaku bahwa beliau itu hanya mendapatkan atau memiliki sisa gaji sebesar 600.000 rupiah. Menurut beliau masih ada cicilan selama 14 bulan lagi ke Bank BTPN di mana tempat beliau itu meminjam uang. Situasi yang dialami oleh Bapak Asari tentu saja juga dirasakan oleh banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia karena kita ketahui bahwa banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang akhirnya harus berhutang ke bank dan juga menggadaikan SK karena gaji mereka itu tidak cukup untuk hidup dari awal bulan sampai akhir bulan. Ada juga cerita dari Ibu Agustina, jadi beliau itu merupakan pensiunan janda dan beliau itu mendapatkan gaji sebesar 1,8 juta rupiah. Meskipun demikian, Ibu Agustina mengakui bahwa gaji yang beliau terima atau beliau dapatkan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena menurut beliau saat ini harga-harga itu kan serba mahal. Keluhan yang disampaikan oleh Ibu Agustina ini tentu saja sangat masuk akal karena kita ketahui bahwa saat ini apa-apa itu kan memang jauh lebih mahal. Kita ambil contoh harga sembako mahal, harga minyak mahal, harga telur mahal. Belum lagi kalau untuk pensiunan PNS yang saat ini masih harus membiayai pendidikan anak, tentu saja gaji yang mereka dapatkan setiap bulan itu memang sangat ngepres atau bahkan kekurangan. Pensiunan lain yang juga bercerita di channel saya ini adalah Ibu Kurnia. Jadi beliau itu merupakan pensiunan guru dan masih memiliki cicilan selama 8 tahun lagi. Itu artinya Ibu Kurnia harus mencicil uang atau mencicil utang hingga tahun 2034 mendatang. Saat ini Ibu Kurnia itu mengaku bahwa gaji yang tersisa itu hanya Rp300.000 dan beliau itu mengaku tidak memiliki rumah dan ini yang terjadi kepada Ibu Kurnia itu adalah SK milik beliau itu digadaikan. Seperti yang tadi saya bilang lagi bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya harus menggadaikan SK pensiun mereka dan hal itu kan tentu menjadi harus menjadi perhatian bagi negara atau dari pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Cerita lain yang membuat kita mengelus dada atau merasa sangat sedih itu adalah cerita yang dimiliki oleh Bapak Johar. Jadi beliau mengaku bahwa saat ini sisa gaji yang beliau miliki itu adalah Rp350.000. Bapak Johar ini juga mengaku dirinya itu harus menjadi tukang tambal ban untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan beliau merasa sangat kecewa, merasa sangat sedih karena apa? Setiap hari beliau itu disuguhi oleh berita-berita bohong atau berita hoaks tentang rapelan gaji ataupun kenaikan gaji yang ada di media sosial. Kita ketahui bahwa saat ini ada sangat banyak konten di media sosial, khususnya di YouTube, yang isinya adalah hoaks mengenai rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para mantan abdi negara, bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia.
Bolak-balik saya bilang Bapak dan Ibu semua, lebih teliti, lebih jeli lagi ketika menonton konten di media sosial karena tidak semua konten itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga pembuat kontennya itu tujuannya itu hanya untuk membohongi para pensiunan PNS untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Cerita yang sangat menyedihkan ini juga dialami oleh Ibu Margarita. Jadi Ibu Margarita itu saat ini usianya adalah 74 tahun dan beliau itu mengaku tidak pernah menerima gaji secara full atau secara utuh. Sisa gaji yang diterima oleh Ibu Margarita itu adalah Rp200.000 sebulan. Beliau juga mengaku sudah menggadaikan SK sejak suami Ibu Margarita ini mengalami sakit tumor otak. Ini tentu saja merupakan situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat terjepit yang dialami oleh Ibu Margarita karena di tengah sisa gaji yang sangat sedikit, beliau itu juga memiliki suami yang saat ini itu sedang sakit. Ibu Margarita itu juga mengaku bahwa beliau itu tidak memiliki rumah karena sudah digadaikan dan beliau itu juga mengaku memiliki cicilan dan harus mengangsur setiap bulan sehingga rumah yang beliau gadaikan itu akhirnya dilelang. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga yang dialami oleh Ibu Margarita dan tentu saja kita sama-sama berdoa agar Ibu Margarita diberi kekuatan, diberi ketabahan dan diberi keikhlasan untuk menghadapi cobaan hidup yang beliau alami. Ibu Margarita itu juga mengaku bahwa saat ini beliau tinggal di rumah kontrakan yang mana biaya kontrakan atau harga kontrakannya itu adalah Rp1,6 juta setiap bulan. Nah, Ibu Margarita itu mengaku bahwa beliau itu harus meminjam uang dan juga meminta duit atau meminta uang kepada saudara dan lain sebagainya agar beliau itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi yang dialami oleh Ibu Margarita tentu kita tidak bisa membayangkan karena beban atau cobaan atau ujian yang beliau rasakan itu kan memang sangat berat dan tidak semua orang akan sanggup atau akan kuat untuk menghadapi ujian seperti yang dirasakan oleh Ibu Margarita. Dengan berbagai kondisi yang dialami oleh para pensiunan PNS itu tentu saja mereka atau para mantan abdi negara mengetuk hati dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto, untuk memberikan kabar yang sangat baik, misalnya memberikan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi begini Bapak dan Ibu semua ya, sampai saat ini pemerintah itu kan belum resmi mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk menaikkan gaji ataupun memberikan rapelan gaji kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Itu artinya semua konten di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah segera atau sudah resmi memberikan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bisa dipastikan sebagai konten yang hoax sehingga tidak perlu untuk dipercaya. Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah beberapa keluhan yang ada di channel saya yang diceritakan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia dan tentu saja kita semua sangat berharap agar pemerintah atau negara itu memberikan perhatian yang lebih kepada para pensiunan PNS karena yang pertama mereka itu kan sudah sepuh. Yang kedua, mereka itu kan memiliki jasa yang sangat besar, mereka memiliki kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata ketika masih menjadi PNS aktif ataupun ASN aktif. Sayangnya, nasib yang dialami atau dirasakan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia saat ini itu kan memang tidak beruntung karena ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidup atau menikmati masa tuanya itu dalam kondisi serba kekurangan sehingga ya tentu saja sekali lagi tugas negara itu adalah menyejahterakan semua rakyat atau semua warga termasuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu semua silahkan kalau ada cerita yang ingin disampaikan tulis di kolom komentar, sebutkan nama, kemudian asal daerah, kemudian keluhan apa yang Bapak dan Ibu rasakan nanti akan saya bacakan. Semoga dengan konten yang semakin banyak ini tentu saja kita berharap pemerintah itu bisa terketuk hatinya dan memberikan perhatian yang besar kepada para pensiunan PNS. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.